sampaikan kepada musyawarah majelis syuro dalam waktu dekat ini itu bahwa kita sudah semakin erat, semakin memiliki chemistry, dan inilah suasana yang insya Allah akan kita coba laporkan kepada musyawarah majelis syuro. Mudah-mudahan kita tanpa mendahului apa yang diputuskan majelis syuro, mudah-mudahan dengan apa yang digambarkan, mudah-mudahan ini insya Allah betul-betul sesuai dengan harapan dari koalisi ini. Yang kedua, tentu kami juga nggak menjadi khawatir bahwa ini ada menjadi politik identitas ya. Proses formalnya kan memang PKS menyelesaikan dulu semuanya, dan mereka juga pasti memahami proses ini. Dan terutama kan kemarin silaturahim kebangsaannya di DPP PKS kan sangat positif ya, disambut dengan lagu Yalawaton dan semuanya menyanyi dengan gembira. Dan semuanya kemudian pun juga menyikapi dengan sangat positif, dan secara umum penerimaan komunitas PKS maupun terutama saya menyampaikan PKS ya sangat positif dengan hal itu, sehingga itu akan memudahkan Presiden PKS maupun saya sebagai Ketua Majelis Syuro untuk besok melaporkannya kepada Majelis Syuro PKS tentang proses yang sedang berjalan dan sambutan positif yang diberikan oleh Pak Anies maupun juga oleh Pak Caimin untuk bergabung dan untuk bisa diterima, disetujui sebagai capres bagi Pak Anies. Di situ juga ada Gus Imin dan kemudian ada capres Pak Anies Baswedan, membuktikan bahwa memang PKS dibutuhkan untuk menang ke depan. Jadi saya kira ini pesan penting bagi PKS karena banyak yang menyampaikan cun yang negatif gitu ya ketika deklarasi Anies dengan Caimin sebelumnya, sehingga seakan-akan PKS ditinggalkan. Tapi hari ini memang kami melihat ya bahwa kita memang ingin menang, serius untuk menang. Karena bagaimanapun untuk menang, saya kira semua kekuatan harus digunakan. Dan tiga partai ini saling melengkapi. Ini yang kami yakini ya. Mudah-mudahan saya kira dengan koalisi PKS, PKB bersama Nasdem ini akan melengkapi kemenangan kita di 2024 nanti ya. Dan kami saya kira sampai saat ini kita lurus dengan keputusan musyawarah majelis syuro bahwa capres PKS yang diusung oleh PKS 2024 adalah Mas Anies Baswedan. Ya tentu tadi kan ini kan babnya masalah formalnya gitu ya, masalah formal tentu semua akan diselesaikan dulu di dalam konteks PKS, akan diselesaikan di PKS dulu. Setelah itu akan kemudian semuanya akan berjalan secara bersama-sama, secara formal, secara bersama-sama. Dan saya yakin itu semuanya hanya faktor waktu saja, jadi nggak ada masalah dengan apa yang sudah dirapatkan di Nasdem dengan di PKB, dan saya yakin mereka juga mengkomunikasikan PKS, dan pastilah sikap keputusan akhir akan diambil secara bersama-sama, secara kesetaraan begitu ya, tidak ada yang kemudian akan menilai yang lain, semuanya pasti akan saling menerima dan saling memaafkan. Akan ada penjelasan detail, tapi di DPP bukan di sini. Saya acara dulu. Kira-kira itu Bung Mardhani ada ya? Doakan segera. Sebagai cawapres, jadi tidak mengherankan kalau kemudian 2 kali pertemuan penting ya, ada deklarasi dan rapat antara Nasdem dengan PKB, PKS tak ada di dalamnya karena memang sepertinya masih ada barrier ya, jarak ideologi politik yang tentu ini butuh adaptasi yang tidak gampang Rifana. Oleh karena itu setelah 10 hari ada deklarasi antara Anies dan Gus Muhaimin, PKB kemudian gitu ya per hari ini menyambangi PKS, tentu menyampaikan secara terbuka meminta kepada PKS untuk tetap menjadi barisan dalam politik pendukung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Tentu PKB tidak mau PKS itu hanya menerima Anies Baswedan dan mempersoalkan PKB misalnya. Itu yang sepertinya membuat kenapa PKB itu melakukan silaturahmi politik. DPP PKS condong ke Caimin jadi cawapres Anies. Dikutip dari Kompas.com Jakarta, Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera PKS Hidayat Nur Wahid HNW mengindikasikan PKS condong untuk menyetujui Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa PKB Muhaimin Iskandar Caimin menjadi cawapres Anies Baswedan. Adapun Majelis Syuro PKS akan menggelar musyawarah untuk membahas Caimin sebagai cawapres Anies pada Jumat 15 September 2023 siang.
Prinsipnya, dari peristiwa sambutan hangat dan akrab DPP PKS terhadap Gus Imin saat berkunjung ke DPP PKS kemarin, arah positif itu sangat jelas. Maka itulah yang akan dilaporkan Presiden PKS kepada sidang Majelis Syuro, ujar HNW saat dimintai konfirmasi. HNW menjawab pertanyaan apakah sejauh ini PKS condong menyetujui Caimin menjadi Capres Anies. HNW menyampaikan dalam musyawarah tersebut para anggota Majelis Syuro PKS akan mewakili semua kader PKS se-Indonesia. Mereka akan menyampaikan pandangannya sesuai aspirasi kader dan warga dari seluruh Indonesia. Dan atas dasar itu semuanya, Majelis Syuro akan memutuskan sikap positif konstruktifnya untuk menangkan koalisi perubahan untuk Indonesia yang lebih baik, kata dia. Sejauh ini PKS memang baru memberikan dukungan kepada Anies Baswedan sebagai capres. Sebelumnya, Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera PKS Mardani Alisera berpandangan bahwa mayoritas jajaran partainya akan mengarahkan dukungan untuk Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin untuk menjadi bakal calon wakil presiden Capres Anies Baswedan. Namun, semua keputusan PKS secara resmi akan disampaikan dalam sidang Majelis Syuro yang digelar pada Jumat pekan ini. Kalau 80% sih sudah fix, tapi di Majelis Syuro 20%, kata Mardani saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu 13 September 2023. Meski hanya 20% menurut Mardani, keputusan Majelis Syuro sangat berpengaruh pada partai. Bisa jadi, kata dia, persentase itu menjadi penentu sikap PKS jika memiliki argumen yang kuat. Bisa jadi pengaruhnya besar juga kalau datanya kuat, kalau dia punya alasan kuat, ujar dia. Anggota Komisi 2 DPR ini lantas menjelaskan bagaimana mekanisme Majelis Syuro menggelar rapat untuk menentukan dukungan cawapres. Pertama, dalam rapat akan dipaparkan kondisi DPP PKS terkini. Selanjutnya, Majelis Syuro memberikan tanggapan. Nanti biasanya akan dibentuk komisi. Nanti dibahas lagi baru buat keputusan menentukan cawapres, tutur Mardani. Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera PKS Hidayat Nur Wahid HNW mengindikasikan PKS condong untuk menyetujui Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa PKB Muhaimin Iskandar Caimin menjadi Capres Anies Baswedan. Adapun Majelis Syuro PKS akan menggelar musyawarah untuk membahas Caimin sebagai Capres Anies pada Jumat 15 September 2023 siang. Prinsipnya, dari peristiwa sambutan hangat dan akrab DPP PKS terhadap Gus Imin saat berkunjung ke DPP PKS kemarin, arah positif itu sangat jelas. Maka itulah yang akan dilaporkan Presiden PKS kepada sidang Majelis Syuro, ujar HNW saat dimintai konfirmasi. HNW menjawab pertanyaan apakah sejauh ini PKS condong menyetujui Caimin menjadi Capres Anies. HNW menyampaikan dalam musyawarah tersebut para anggota Majelis Syuro PKS akan mewakili semua kader PKS se-Indonesia.